Apa itu sel saraf atau neuron? Kita semua tahu bahwa sel saraf merupakan sel yang mengantarkan impuls listrik ke tubuh kita. Otak kita terdiri lebih dari sekitar 86 miliar sel saraf yang bekerja sama dalam menerima maupun mengantarkan impuls otak dan bagian tubuh lainnya. Tapi sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satu ada namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel saraf ke saraf berikutnya, yang berujung ke target lain yaitu organ ataupun otot. Setelah itu, kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls ke sel saraf lainnya dari organ maupun otot maupun dari otak. Impuls listrik ini bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain yang berisi nukleus, suatu organ yang berisi materi genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari sel saraf. Selain itu, ada banyak sel saraf yang memiliki struktur yang bernama selubung mielin, yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel saraf. Tahu nggak, kondisi listrik yang ada di badan kita bisa sebanyak 120 meter per detik di sel saraf yang mempunyai selubung mielin. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel saraf, tetapi bagaimana dengan transportasi impulsnya? Bagaimana otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak? Di awal mengalami suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk yang namanya potensial aksi dan menerusnya sepanjang saraf yang bertanggung jawab untuk pergerakan jempol. Di dalam saraf ada beberapa kabel. Di dalam kabel-kabel ini terdapat sel saraf. Di antara satu sel saraf ke sel saraf berikutnya ada celah yang bernama sinap. Jadi, potensial aksi yang merupakan listrik akan diterima oleh dendrit di sel saraf utama dan diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Beberapa neuron atau sel saraf utama ada sesuatu yang bernama neuron transmitter, suatu zat kimia berperan dalam konduksi listrik dari satu sel saraf ke saraf lainnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke dalam sinap dan menghasilkan suatu aksi di sel saraf kedua. Di sini listrik tersebut akan dioper ke satu sel saraf ke sel saraf berikutnya sampai akhirnya sel saraf terakhir menyampaikan listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Dihasilkan, jempol kita akan bergerak.